Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berjumpa lagi dengan saya pada channel An-Nasihin Belega. Tetap pada pembahasan seperti sebelumnya, saya akan membahas tentang seputar nasab. Kali ini saya akan membahas tentang tulisan Kiai Haji Imaduddin tentang syuhrah dan istifadah, yang mana syuhrah dan istifadah ini adalah salah satu cara untuk menetapkan nasab. Yani ada beberapa cara untuk menetapkan nasab, dan salah satunya adalah dengan cara syuhrah dan istifadah. Dari tulisan Kiai Haji Imaduddin seputar syuhrah dan istifadah, beliau mengatakan dalam tulisannya, nasab Alawi ini ada yang mengatakan sudah syuhrah wal istifadah, artinya sudah masyhur di pendengaran halayak bahwa Ba'alawi adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana menurut penulis tentang syuhrah wal istifadah mereka tersebut? Jadi sudah ada yang mengatakan bahwa nasab ini sudah diakui karena sudah syuhrah dan istifadah. Namun menurut penulis, yakni Kiai Haji Imaduddin, bagaimana tentang syuhrah dan istifadahnya mereka, para habaib? Jika seseorang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, maka dalam setiap generasi itu harus masyhur bahwa ia adalah keturunan Nabi, bukan hanya di masanya tapi terus di masa ayahnya, kakeknya, buyutnya, dan seterusnya. Bagaimana cara mengetahuinya? Jadi syuhrah dan istifadah, kata beliau, untuk mengakui sebagai keturunan Nabi, maka dalam setiap generasinya, dari masa kakeknya, buyutnya, sampai kakek teratasnya, terus itu harus terkenal, harus masyhur bahwa ia adalah keturunan Nabi. Misalkan Ubaidillah harus masyhur keturunan Nabi pada masanya, Alawi, terus Faqih Muqaddam dan seterusnya, harus terkenal, masyhur bahwa keturunan Nabi mereka. Terus cara mengetahuinya adalah dengan syuhrah wal istifadah di masanya, yaitu dengan masyhurnya ia sebagai keturunan Nabi. Lalu untuk masa selanjutnya dengan kesaksian bahwa ia adalah cucu dari kakeknya yang dikenal sebagai keturunan Nabi. Jadi harus ada saksi yang mengatakan pada masanya tersebut itu syuhrah dan istifadah, katanya. Dan jika sudah tidak ada saksi yang masih hidup untuk generasi selanjutnya ke atas, maka dibutuhkan kesaksian kitab-kitab nasab. Jika tidak ada saksi yang hidup, tentunya tidak akan ada yang hidup lah, sudah beberapa ratus tahun yang lalu. Jadi harus menggunakan kitab-kitab nasab, kesaksiannya, kata Kiai Imaduddin. Jika tidak ada kesaksian kitab-kitab dari nama-nama itu semua, maka disitulah syuhrah wal istifadah berlaku tanpa kesaksian. Jika tidak ada kesaksian dari kitab-kitab nasab, maka bisa menggunakan syuhrah dan istifadah. Jadi syuhrah dan istifadah, yakni sudah masyhur, terkenal pada masanya, yakni pada sekarang para habaib sudah syuhrah dan istifadah, masyhur, orang-orang tahu bahwa beliau keturunan Nabi, beliau ini adalah keturunan Nabi menurut halayak ramai, maka ini syuhrah dan istifadah. Beliau mengutip dari kitab Syekh Syarif Ibrahim bin Mansur Al-Hashimi, disebutkan atharu syuhrah wal istifadah liqabuli aw raddi rijali umudin nasab in kana fihi man lam yudhkar fi kutubin nasab aw at-tarajim aw at-tarikh. Syuhrah dan istifadah itu berpengaruh, fungsinya adalah jika seseorang tokoh pada jalur nasab ada yang tidak disebutkan. Misalkan jika kalau dalam masalah para habaib, jika nama salah satu tokoh, misalkan Ubaidillah atau Ahmad atau Alawi tidak disebutkan dalam kitab nasab, maka syuhrah dan istifadah adalah metode untuk menetapkan nasab tersebut, meskipun tidak disebutkan dalam kitab-kitab nasab. Namun nasab para habaib itu disebutkan dalam kitab nasab tentunya. Nanti kita akan bahas pada video selanjutnya. Jadi ini sudah dua, syuhrah dan istifadah dalam kitab nasab disebutkan. Sedangkan di sini meskipun tidak disebutkan dalam kitab nasab, jika syuhrah dan istifadah sudah masyhur, terkenal bahwa dia adalah keturunan Nabi, itu sudah cukup. Itu sebagai pendorong bahwa jika salah satu nama tidak ada yang disebutkan dalam kitab nasab. Namun takbir ini, ibarat ini dibantah oleh Kiai Haji Imad dalam kasus para habaib. Beliau menyebutkan, tapi jika misal di abad 5 ada kitab nasab yang menyebut Ahmad dengan nama anak-anaknya, tapi tidak menyebut Ubaidillah sebagai anaknya, maka tidak bisa menggunakan teori syuhrah wal istifadah untuk Ubaidillah. Jadi Kiai Haji Imaduddin ini menolak syuhrah dan istifadahnya para habaib berlandasan atau beralasan karena pada abad kelima
yang lebih betul ini seharusnya abad ke-6, yakni kitab Asy-Syajaratul Mubarakah itu menyebutkan nama-nama anak Ahmad Al-Muhajir, dan di situ tidak ada nama Ubaidillah. Jadi ini dijadikan alasan ia tertolak karena ada bayinah. Jadi itu dianggap bukti. Asy-Syajaratul Mubarakah dianggap suatu bukti bahwa Ubaidillah bukan anak Ahmad. Pada masalah ini yang harus kita pahami, landasan terkuat, alasan kenapa syuhra dan istifadahnya para habaib ditolak itu karena ada dalam kitab Asy-Syajaratul Mubarakah. Permasalahannya, kitab Asy-Syajaratul Mubarakah menyebutkan bahwa anak Imam Ahmad Al-Abah itu 3. Jadi dalam takbirnya, fa'aqibuhu min salasati banin. Anak Ahmad itu keturunannya dari 3 putra. Kata-kata fa'aqibuhu min salasati banin ini berarti ini menyatakan bahwa anaknya sudah tidak lebih dari yang disebutkan, karena dalam kitab nasab jika menggunakan kata fa'aqibuhu min atau fa'aqibuhu min fulanin atau wal aqibu min fulanin, maka menandakan itu sudah tidak lebih dari yang disebutkan kitab tersebut. Itu kata beliau. Namun tentunya tidak demikian. Yang demikian yang dimaksud itu adalah menurut kitab tersebut, menurut penulisnya, menurut pengarangnya adalah terbatas. Jika menyebutkan 3 berarti 3. Itu menurut penulisnya. Sedangkan dalam kitab-kitab nasab sendiri itu banyak yang menggunakan takbir atau ibarah yang seperti demikian, namun tidak sama dengan kitab-kitab nasab yang lain. Fa'aqibuhu min salasati banin. Kemudian dalam kitab yang lain ternyata bisa jadi lebih, bisa jadi kurang. Ini saya ambil contoh dari kitab Imam Al-Baihaqi. Disebutkan wal aqibu min Muhammad bin Yahya As-Suwaiki tis'atun. Ini menggunakan wal aqibu min Muhammad. Ini menyebutkan takbir wal aqibuh min fulanin, kemudian menyebutkan angka tis'atun. Jadi ini sudah 2, hasornya 2. Seperti dalam kitab Asy-Syajaratul Mubarakah fa'aqibuhu min salasati banin, hasornya 2, menggunakan fa'aqibuhu dan menyebutkan 3. Ini hasornya juga 2, wal aqibu min Muhammad, kemudian tis'atun. Ini menyebutkan 9. Keturunan dari Muhammad bin Yahya As-Suwaiki itu ada dari 9 orang. Kemudian dalam kitab Asy-Syajaratul Mubarakah, disebutkan wa amma Yahya As-Suwaiki bin Abdullah bin Musa falahu isnani mu'qiban Muhammad wa Ibrahim. Amma Muhammad, jadi Muhammad ini yang dimaksud dalam kitab barusan, Muhammad falahu min al-abna'i al-mu'qibina asyrun. Muhammad putra Yahya As-Suwaiki dalam kitab Asy-Syajaratul Mubarakah disebutkan 10. Sedangkan dalam kitab Al-Baihaqi yang lebih dahulu itu mengatakan wal aqibu min Muhammad tis'atun. Jadi ini hasornya sudah 2. Tapi ternyata dalam kitab Asy-Syajaratul Mubarakah maka malah 10. Ini tentu bertentangan. Jadi dari salah satu takbir yang sudah saya sampaikan, dan tentunya ini sudah masih banyak lagi masalah hal tersebut, tidak selalu ketika menyebutkan angka 4, 5, 6 atau 3 itu berarti hanya sebatas tersebut. Bisa jadi itu hanya klaim atau yang diketahui oleh si penulis. Bisa jadi dalam kitab setelahnya atau sebelumnya itu bisa nambah, bisa lebih, atau dalam kitab yang lain bisa jadi lebih. Kemudian juga dalam kitab Al-Itqan disebutkan itu Sayyidina Anas berkata, pada ketika Rasulullah SAW lam yajma'il Qur'ana illa arba'atun, tidak ada yang mengumpulkan Al-Quran kecuali 4 orang. Nah, ternyata dalam hadis Qatadah yang lain menyebutkan lebih dari 4. Maka ketika menyebutkan angka tentu ini tidak selalu hasor seperti yang dikatakan oleh
Kiai Haji Imaduddin. Dan lagi pula kitab yang dijadikan sandaran yakni Syajaratul Mubarakah sendiri itu juga masih dipertentangkan, masih diperdebatkan keasliannya. Apakah itu memang kitab abad ke-6 yakni karangan Imam Fakhrur Razi atau bukan? Karena ketika diteliti itu mentoknya itu naskah yang asli itu adalah tulisan seseorang yang bukan Fakhrur Razi sendiri, tapi dia mengutip Fakhrur Razi katanya. Dan itu pada abad 9. Dia menulisnya itu pada abad 9. Sedangkan kitab Fakhrur Razinya yang katanya Syajaratul Mubarakah yang asli, naskahnya itu tidak ada. Jadi dalam takbir ini sudah jelas ya bahwa tidak bisa kitab Syajaratul Mubarakah dijadikan alasan untuk menolak kesyuhra dan istifadhahnya. Kemudian Imam Ar-Ruyani dalam kitab Bahrul Madhab mengatakan fahadhihi syaraitu arba'un, seperti al-af'alul khamsah syaraitul arba'atu, syaraitu arba'un. Bacanya seperti itu. Syarat menetapkan nasab itu ada 4 katanya. Yang pertama tuluz zaman, lamanya zaman, artinya sudah lama masyhur bahwa dia adalah keturunan Nabi, bahwa dia adalah keturunan fulan bin fulan bin fulan. Ya, jika itu sudah masyhur, sudah lama masyhurnya, maka itu bisa ditetapkan sebagai nasab. Tulus zaman ini bukan sepanjang zaman setiap masa harus syuhra dan istifadhah terkenal setiap masa, tidak. Pada masa buyutnya syuhra dan istifadhah, buyutnya di anaknya lagi syuhra dan istifadhah, anaknya buyutnya syuhra dan istifadhah, tidak demikian. Tapi tulus zaman ini artinya sudah lama terkenal bahwa dia adalah keturunan Nabi. Dan kedua, wantisabuhu ila dzalikan nasab wa nasabu ghairihi iyahu. Tersambungnya nasab orang lain kepada nasab orang tersebut. Misalkan soleh mengaku sebagai habaib, kemudian dia punya jalur nasab, kemudian jalur nasab yang disebutkan oleh soleh harus ada orang lain juga yang sama bernisbat pada jalur nasab tersebut. Tidak mungkin soleh bernisbat pada nasab tersebut sendirian, jadi harus ada orang lain dari jalur lain yang juga bernisbat. Wa adamud dafi, tidak adanya penolak. Artinya ketika misalkan saya bernisbat pada kakek seseorang, kakek saya atau buyut saya, kemudian yang saya akui malah menolak. Tidak, saya bukan kakekmu atau saya bukan buyutmu. Itu tidak bisa diterima berarti untuk menetapkan nasab. Wa adamul adillati lati hiya sababul wayyati hatta tajuz syahadatu 'ala nasab. Jika tidak ada dalil, keterangan yang menjadi bukti bahwa dia adalah jalur dari nasab tersebut, maka dia boleh menggunakan syuhra dan istifadhah untuk menetapkan nasabnya. Nasabnya ini jalurnya keturunan Nabi atau bukan? Tidak ada bukti lah, menggunakan syuhra dan istifadhah. Kemudian dalam tulisan Kiai Haji Imad mengatakan, Syekh Al-Washali berkata, man istafadha annahu ghairu syarifin thumma da'a syaraf lam yathbut nasabuhu illa bibayyinatin, atau lam yuthbat nasabuhu illa bibayyinatin. Barang siapa yang dia masyhur, sudah terkenal istifadhah ke khalayak ramai bahwa dia bukan syarif, bukan keturunan Nabi, kemudian dia ngaku syarif, maka tidak bisa ditetapkan nasabnya tersebut kecuali dengan bukti. Ini jika seseorang sudah masyhur terkenal dia bukan keturunan Nabi. Berbeda jika sudah terkenal bahwa dia keturunan Nabi. Ini kata Nasabah Al-Washali dalam kitab Usul Waqaid, mengatakan al-istifadhatu yu'malu biha fil ansab. Faman istafadha annahu syarifun nasab fa huwa syarifun. Istifadhah digunakan dalam nasab. Barang siapa yang sudah masyhur bahwa dia syarif, maka fa huwa syarif, maka dia syarif. Wa man istafadha annahu ghairu syarifin thumma asyraf lam yathbut syarafuhu illa bi bayyinatin. Ini dipotong oleh Kiai Haji Imaduddin. Dan barang siapa yang tidak masyhur, yang masyhur dia bukan habib, bukan keturunan Nabi, sudah masyhur, kemudian mengaku habib, mengaku keturunan Nabi, maka tidak bisa ditetapkan dia sebagai keturunan Nabi atau ditetapkan nasabnya kecuali dengan bukti. Berbeda kalau yang sudah masyhur dia keturunan Nabi, maka sudah berarti dia keturunan Nabi. Kalau dia masyhur bukan keturunan Nabi, malah mengaku keturunan Nabi, ini yang harus menggunakan bukti. Jadi itu
tentang syuhur dan istifadah, dan tentang jumlah ismiyah nasab yang menurut saya itu dalam tulisan Kiai Haji Imaduddin menyanggah Gus Rumail, dan syuhur dan istifadah tulisan beliau juga. Ini terjawab dalam video ini. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan jika ada salah mohon dibenarkan, dibetulkan, dan saya mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.